Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan meski proyek kereta cepat Wush sudah diselidiki sejak awal tahun 2025, namun penyidikan kasus ini baru akan dilakukan KPK bila lembaga anti korupsi ini telah memiliki bukti kuat dan menemukan unsur pidana. Sementara di tengah polemik bengkaknya utang dari kereta cepat Wush dan adanya dugaan markup dalam proyek, mantan Presiden Joko Widodo menyebut proyek kereta cepat adalah investasi sosial yang tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan akan berhati-hati menangani dugaan rasuah dalam proyek kereta cepat Indonesia-China KCIC atau WUS. Penyidikan kasus WUS bisa dilakukan apabila KPK memiliki bukti kuat dan menemukan unsur pidana. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dugaan korupsi di proyek kereta cepat WUS telah diselidiki sejak awal tahun 2025. Tim penyelidik kini tengah menelusuri peristiwa yang mengarah pada tindak pidana. Budi mengatakan, KPK memastikan prosedur hukum ditaati saat mengusut perkara hingga memperoleh bukti-bukti yang kuat jika nantinya naik ke tahap penyidikan dan persidangan. Masih menurut Budi, KPK memilih merahasiakan siapa saja yang sudah diperiksa atas penyelidikan WUS dan tak menyasar pada pihak yang tak memiliki kapasitas menjelaskan proyek kereta cepat. Yang pasti, tim masih terus melakukan kiat-kiat penyelidikan, masih terus menelusuri, khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu. Jadi di proses penyelidikan ini kita masih berfokus di situ, ya, sehingga kegiatan-kegiatan penyelidikan masih terus dilakukan. Sementara itu, di tengah polemik penyelesaian utang dan dugaan markup kereta cepat atau WUS, mantan Presiden Jokowi mengklaim bahwa proyek WUS merupakan investasi sosial dan bukan mencari laba. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Namun pernyataan Jokowi ini dinilai banyak pihak absurd dan tidak berdasar. Politisi muda PDI Perjuangan Aryo Seno tidak setuju dengan klaim Jokowi. Karena menurut Aryo, secara faktual, WUS hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat dan dianggap sebagai transportasi wisata. Aryo menambahkan, urgensi proyek kereta cepat dengan biaya mahal sejatinya sudah pernah disoal Megawati sejak 2015 lalu. Nggak bisa disamakan dengan misalnya KRL atau MRT di Jakarta gitu, atau Transjakarta yang memang digunakan oleh rakyat biasa, oleh mahasiswa, oleh pelajar untuk kemudian aktivitas sehari-hari mereka, bekerja, belajar, sekolah dan seterusnya. Ini berbeda gitu. Transportasi yang prinsipnya adalah untuk gerak dari satu titik ke titik lain untuk bekerja, beraktivitas, dengan transportasi massal yang sifatnya adalah untuk konteks wisata gitu. Nah kalau konteksnya wisata kan ya ngapain gitu, kita masih punya banyak prioritas lain sebenarnya dengan anggaran sebesar itu gitu ya. Dengan kemudian sekarang bebannya juga masih akan kita tanggung sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan perhitungan keuntungan sosial proyek akan menimbulkan perdebatan. Meski demikian, adanya kerugian real keuangan negara, maka menjadi penting bagi penegak hukum seperti KPK untuk mengusut dugaan markup di balik proyek kereta cepat.
Jadi sekarang ini real cost itu bagi saya sangat penting, apalagi di penyelidikan. Ya kan, kalau sosial nanti kalau sudah penyidikan barulah kita masukin komponen yang lain. Namun bagi saya sangat penting karena kasus ini sudah terungkap ke publik dan kita pun juga kalau nggak rame-rame seperti ini kan kita nggak tahu bahwa KPK sudah melakukan penyelidikan. Pendapat berbeda dilontarkan barisan relawan Jokowi atau Bara JP. Menurut Sekjen DPP Bara JP, Boy Nababan, kerugian yang timbul dari proyek kereta cepat Wus merupakan bagian dari persoalan biasa dalam bisnis. Apalagi menurut Roy, membengkaknya biaya proyek kereta cepat terjadi lantaran berbagai persoalan lapangan hingga pandemi COVID-19. Belum lagi ada kasus pandemi, COVID, dan membengkaknya biaya itu sendiri. Dan ini menimbulkan cost overrun dari pembiayaan WUS itu sendiri. Kalau kita cermati kan tidak ada masalah di situ, dalam kaitannya itu adalah bisnis. Nah, WUS sendiri itu kan sudah menemui titik temu untuk persoalan utang melalui restruktur dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Dan ini normal saja. Restruktur itu adalah bagian dari manajemen risiko dan itu hal yang wajar. Tidak ada masalah di sana. Tak hanya polemik utang, proyek kereta cepat belakangan dihantui dugaan korupsi. Itu mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi secara senyap mencari jejak pidana di balik proyek warisan Jokowi sejak awal 2025. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mencari cara dan melihat berbagai opsi penyelesaian utang dari kereta cepat Wush tanpa menimbulkan gejolak ekonomi. Pasalnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan transportasi publik yang layak bagi masyarakat di semua sektor. Kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Ekon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya, tidak hanya bus ya. Download Metro TV Extend sekarang.